Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Info Sirah Nabawiyah Channel yang khusus membahas tentang Sirah Nabawiyah yang diceritakan secara berurutan sampai kepada kematian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap mudah-mudahan channel ini bisa memberikan kemudahan bagi teman-teman untuk mempelajari Islam, khususnya tentang riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita semua jadikan teladan dalam kehidupan kita. Amin. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menjelaskan bagaimana Abdul Muthalib bermimpi. Dirinya diperintahkan untuk menggali Zam-Zam, dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Lantas Abdul Muthalib melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk dalam mimpi tersebut. Abdul Muthalib melakukan penggalian sendiri, dan tidak mau dibantu oleh siapapun. Anaknya pun yang bernama Harits, hanya diperintahkan untuk berjaga-jaga, karena Abdul Muthalib melakukan penggalian, persis di dekat Ka'bah, yang waktu itu banyak jemaah haji yang sedang melakukan tawaf. Maka ketika sumur Zam-Zam mulai kelihatan, dan sedikit terlihat air muncrat keluar, Abdul Muthalib bahagia dan mengucapkan, Allahu Akbar, sekedar pemberitahuan, bahwa kata Allahu Akbar, sebelum kedatangan Islam pun, kata Allahu Akbar sudah menjadi perkataan yang umum, di kalangan bangsa Arab. Maka, mengetahui sumur Zam-Zam sudah diketemukan, orang-orang Quraisy mendekati, dan mulai mempermasalahkannya. Mereka berkata kepada Abdul Muthalib, izinkan kami bergabung dan membantumu. Abdul Muthalib menjawab, aku tidak akan melakukannya, sebab ini merupakan sesuatu yang khusus Allah berikan kepadaku. Namun orang-orang Quraisy tidak mau kalah, karena sumber mata air ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Mereka masyarakat Mekah, selama hampir 500 tahun, tidak mempunyai sumber mata air, dan harus membeli dari negeri lain yang jauh dan harganya mahal. Akan tetapi Abdul Muthalib tetap dengan pendiriannya, bahwa sumber mata air ini milik Abdul Muthalib, karena saya yang telah menemukannya. Mereka orang-orang Quraisy tidak tinggal diam begitu saja. Orang-orang Quraisy membawa permasalahan ini ke sidang pengadilan, yang akhirnya Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy sepakat untuk membawa masalah ini ke dukun wanita dari Bani Sa'ad. Abdul Muthalib dan orang-orang Quraisy berangkat menuju dukun wanita itu. Di sini dalam buku Sirah tidak dijelaskan berapa orang dari suku Quraisy yang berangkat menuju dukun wanita itu. Singkat cerita, Abdul Muthalib dan perwakilan dari orang-orang Quraisy sampai di rumah dukun wanita itu. Akan tetapi, ternyata dukun wanita itu tidak ada, dan sedang pergi ke Khaybar. Antara kota Mekah dan Khaybar, jaraknya sangat jauh, dan harus melewati padang pasir, dan ternyata, baik Abdul Muthalib, maupun perwakilan dari orang-orang Quraisy tersebut, mereka semua belum pernah ke Khaybar. Karena permasalahan ini, ingin segera ada jalan keluarnya, maka mereka semua sepakat untuk pergi ke Khaybar walaupun harus menerka-nerka jalan. Ketika sampai di tengah-tengah perjalanan, persisnya di tengah-tengah padang pasir, mereka semua kehabisan bekal, tidak tersisa air sedikit pun. Mau balik lagi ke Mekah, jaraknya sangat jauh. Mau dilanjutin perjalanan ke Khaybar, tidak jelas, jalannya saja tidak tahu. Pada waktu itu, cuacanya sangat panas, maka ada satu orang dari orang Quraisy berkata, kita semua akan mati di sini, lebih baik kita semua dari sekarang menggali kuburan. Namun Abdul Muthalib tidak setuju dengan saran dari salah satu orang Quraisy tersebut. Abdul Muthalib berkata, ayo kita lanjutkan,
sampai kita tidak bisa apa-apa lagi. Jangan menyerah. Dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan untuk Abdul Muthalib, sementara tidak setetes pun tercurah kepada orang-orang Quraisy itu. Mereka akhirnya mengerti dan mengetahui bahwa ternyata urusan Zam-Zam telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Abdul Muthalib. Akhirnya mereka pun bisa minum dan memutuskan untuk pulang kembali ke kota Mekah. Di sini para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Abdul Muthalib anaknya dari Hashim dari garis keturunan Abdu Manaf yang memang mendapat tugas Sikaya, penyediaan air minum, dan Rifadah, penyediaan makanan. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk menemukan mata air Zam-Zam untuk para jemaah haji, agar tidak lagi membeli dari luar. Sebagaimana terdapat dalam mimpi Abdul Muthalib itu sendiri, air Zam-Zam tidak pernah habis, melimpah ruah, dan akan menjadi air minum bagi jamaah haji yang agung itu. Maka atas kejadian itu, Abdul Muthalib semakin dicintai oleh masyarakat kota Mekah. Abdul Muthalib mendapatkan kedudukan dan martabat di hati masyarakat Mekah, yang belum pernah dicapai oleh pemimpin-pemimpin Mekah terdahulunya. Sebagai seorang pemimpin, akan sangat bangga apabila mendapatkan banyak keturunan. Abdul Muthalib pun sempat kepikiran, dulu waktu saya menemukan mata air Zam-Zam, dan diserang oleh orang-orang Quraisy, anakku hanya satu dan tidak bisa membela saya. Maka Abdul Muthalib pun bernazar, bahwa, jika Allah mengaruniakan kepadanya 10 orang anak laki-laki, dan mereka sudah menginjak usia balik, maka saya akan menyembelih salah seorang dari anakku di sisi Ka'bah. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Muthalib mempunyai anak sebanyak 16. 10 orang anak laki-laki, dan 6 orang anak perempuan. 1. Al-Harits. 2. Az-Zubair. 3. Abu Talib. 4. Abdullah. 5. Hamzah. 6. Abu Lahab. 7. Al-Gaidak. 8. Al-Mukawam. 9. Safar. 10. Al-Abbas. Sementara anak-anak perempuan ada 6. 1. Ummul Hakim. 2. Barah. 3. Atikah. 4. Safiyah. 5. Arwa. 6. Umaymah. Dari ke-10 anak laki-laki Abdul Muthalib, kita klasifikasikan. Ada 6 yang meninggal, sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. 1. Al-Harits. 2. Al-Gaidak. 3. Al-Mukawam. 4. Az-Zubair. 5. Safar. 6. Abdullah. Dan ada 4 yang hidup, sampai fase kenabian Nabi Muhammad SAW. 1. Hamzah. 2. Al-Abbas. 3. Abu Lahab. 4. Abu Talib. Dari keempat paman Nabi Muhammad SAW tersebut, 2 yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Hamzah dan Al-Abbas. Dan 2 yang kafir, yaitu Abu Lahab dan Abu Talib. Ada riwayat yang menyebutkan, bahwa total anak laki-laki Abdul Muthalib, berjumlah 11 orang, yaitu ditambah yang bernama Kutsum. Riwayat lain menyebutkan, bahwa mereka berjumlah 13 orang, yakni ditambah 2 orang putra lagi bernama Abdul Ka'bah dan Hajlah. Namun ada riwayat yang disahihkan, bahwa Abdul Ka'bah ini, tak lain adalah Al-Mukawam, sedangkan Hajlah adalah Al-Gaidak, dan diantara putra-putra Abdul Muthalib tersebut, tidak ada yang bernama Kutsum. Demikian kisah Abdul Muthalib, tentang perseteruannya dengan orang-orang Quraisy, akibat ditemukannya kembali sumur mata air Zam-Zam. Jangan lewatkan kisah selanjutnya, bagaimana Abdul Muthalib memenuhi nazarnya, untuk menyembelih salah satu anaknya, di antara 10 orang anak laki-laki tersebut. Siapakah yang akan Abdul Muthalib korbankan untuk disembelih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.